Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andita Puspitarini dengan NPM 2021210078P. Di sini saya akan menjelaskan tugas 15 yaitu membuat model data ERD dan DFD. Baiklah, untuk latar belakangnya, yaitu masalah yang dihadapi dalam pengawasan produksi benih adalah jangkauan lokasi produsen yang jauh dari kantor Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan. Kemudian anggaran operasional menuju ke lokasi produsen yang cukup besar. Dalam hal ini pengawasan terhadap produksi benih yang ada di Sumatera Selatan masih dilakukan secara manual. Proses pengawasan dilakukan dengan cara kunjungan ke lokasi produsen benih. Selanjutnya untuk perancangan sistemnya, yaitu yang pertama ada diagram konteks, di mana di sini terdapat dua entitas yaitu produsen dan admin. Pada entitas produsen ini akan mengirimkan data kebun, data perusahaan, data pemeliharaan kebun entres, data pemeliharaan kebun biji batang bawah, data produksi benih dalam polybag ke dalam proses website laporan produksi benih ini. Kemudian dari proses website laporan produksi benih ini akan menampilkan data validasi data kebun, validasi data perusahaan, validasi data pemeliharaan kebun entres, validasi data pemeliharaan kebun biji batang bawah, dan validasi data produksi benih dalam polybag ke dalam entitas produsen. Jadi dari proses website laporan produksi benih ini, datanya nanti akan dikirimkan lagi ke dalam entitas produsen. Kemudian pada entitas admin ini, di mana admin ini akan menerima dari proses website laporan produksi benih ini berupa data perusahaan, data kebun, data pemeliharaan kebun entres, data pemeliharaan kebun biji batang bawah, data produksi benih dalam polybag yang nantinya akan dicek oleh admin, dan jika data tersebut telah benar, maka admin akan mengirimkan validasi data kebun yang telah benar, validasi data perusahaan, validasi data pemeliharaan kebun entres, validasi data pemeliharaan kebun biji batang bawah, validasi data produksi benih dalam polybag ke dalam proses website laporan produksi benih. Yang nantinya pada proses ini akan diterima lagi oleh produsen apakah data mereka telah tervalidasi atau belum. Selanjutnya ada data flow diagram. Pada DFD ini meliputi pengolahan proses login, registrasi, kemudian registrasi akun produsen, kemudian ada data kebun dan data perusahaan pada sisi admin. Kemudian sedangkan pada sisi produsennya sendiri itu meliputi input data kebun dan data perusahaan. Nah, bisa dilihat sendiri ini adalah DFD-nya. Selanjutnya adalah entity relationship diagram. Nah, pada ERD ini salah satunya pada tabel user menyimpan fungsi atau data login yang terdiri dari user ID, email, password, foto, level, aktif, dan tanggal buatnya. Kemudian akan mengelola ke tabel perusahaan, kemudian akan diolah lagi ke tabel sertifikasi, data kebun, data pemeliharaan entres, pemeliharaan biji batang bawah, dan produksi dalam polybag. Nah, pada tabel perusahaan sendiri itu terdapat perusahaan ID sebagai primary key, kemudian ada akte izin produksi, ada rekomendasi izin, sumber benih, kemudian ada status, ada user ID, dan ada email. Nah, nanti dari tabel perusahaan ini akan kemudian pada mengelola ini akan
ketika mendapatkan sertifikasi, pada tabel sertifikasi ini terdapat sertifikasi ID, nama file, data created, dan user ID. Oh ya, sebelumnya untuk data perusahaan ini akan digunakan untuk memproses data perusahaan yang nantinya akan dikirim ke produsen. Selanjutnya, setelah dikelola, pada tabel data kebun ini akan menampilkan kebun ID, lokasi entries, kemudian lokasi batang bawah, jumlah populasi, data created, user ID, dan status. Nah, kemudian akan diolah lagi ke dalam tabel pemeliharaan entries. Nah, pada tabel pemeliharaan entries ini terdapat entries ID, nama file, that created, status, kemudian ada user ID. Nah, kemudian pada tabel pemeliharaan biji batang bawah ini terdapat ada biji batang bawah ID, kemudian nama file, date, created, kemudian ada status, kemudian ada user ID. Selanjutnya yang terakhir ini ada. Nah, pada tabel produksi data polybag ini terdapat produksi ID sebagai primary key, kemudian ada nama file, data created, status, dan user ID juga. Baiklah, selanjutnya adalah tujuan dan manfaat. Pada tujuannya yaitu adalah dapat membantu proses pengawasan produksi benih oleh Dinas Perkebunan Sumatera Selatan karena perkebunan produsen yang sulit dijangkau dari kantor Dinas Perkebunan Sumatera Selatan dan juga memakan cukup banyak biaya, waktu, dan tenaga. Maka dilakukan penelitian terhadap masalah tersebut. Kemudian untuk manfaatnya sendiri, yang pertama yaitu sistem informasi yang dibuat dapat membantu pengawasan produksi benih agar tidak memakan banyak tenaga dan biaya. Kemudian yang kedua adalah membantu produsen dalam proses penyerahan laporan produksi benih. Dan yang terakhir yaitu untuk memajukan Dinas Perkebunan Sumatera Selatan dalam penggunaan teknologi sebagaimana bagian dari visi dan misi. Baiklah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada tugas 15 ini. Bila ada salah kata, saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.